Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Badriatun Muniroh. Saya dari S1 Keperawatan CC Intek Januari 2026. Di sini saya akan membawakan tentang etika berkomunikasi di media sosial dalam keperawatan. Langsung saja ke latar belakangnya, di mana penggunaan media sosial ini di era modern saat ini terus berkembang, sehingga termasuk dalam dunia kesehatan. Kemudian penggunaan media sosial ini bisa mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Untuk selanjutnya, perawat perlu mengetahui dan mengimplementasikan etika berkomunikasi dalam media sosial. Ini untuk menjaga citra profesionalisme yang tinggi serta agar tetap sesuai dengan standar profesi dan kode etik keperawatan. Untuk selanjutnya yaitu Tujuan yang pertama di sini kita akan menjelaskan konsep etika komunikasi dan konsep media sosial dalam keperawatan. Kemudian mengidentifikasi dampak media sosial terhadap praktek keperawatan. Kemudian di sini kita nanti diharapkan untuk dapat menjelaskan prinsip-prinsip etika komunikasi di media sosial. Langsung saja kita ke konsep etika komunikasi dalam keperawatan. Nah, untuk etika ini berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau model perilaku. Nah, untuk etika komunikasi dalam keperawatan adalah kewajiban moral perawat untuk berkomunikasi secara jujur, penuh hormat, empati, dan akurat kepada pasien dan keluarga, kemudian kejujuran dan sensitivitas budaya dalam proses komunikasi. Ini menurut American Nurse Association. Kemudian, etika komunikasi dalam keperawatan didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berpusat pada pasien. Jadi patient center care, di mana perawat aktif mengundang partisipasi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan perawatan, serta menghormati preferensi dan nilai pasien. Ini menurut Quem dan Petru. Nah, untuk selanjutnya, dalam etika berkomunikasi perlu adanya prinsip-prinsip ya, di mana prinsip ini dari berbagai sumber. Ini yang saya cantumkan untuk satu sumber saja menurut Firmansyah 2020. Yang pertama ini tentang kejujuran, di mana kita menyampaikan informasi itu harus akurat dan benar, serta menghindari kebohongan dan penyembunyian informasi yang penting. Yang kedua, menghormati otonomi pasien. Nah, di sini kita harus menghargai hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan, bahkan jika berbeda pun dengan pendapat perawat. Selanjutnya, kesopanan. Kita perlu adanya berkomunikasi dengan bahasa yang baik, sopan, serta menghargai perasaan dan batasan pribadi pasien, sehingga pasien di sini akan merasa lebih nyaman, akan lebih terbuka dengan kita. Kemudian untuk selanjutnya, menjaga kerahasiaan.
Nah, menjaga kerahasiaan ini sangat penting karena kerahasiaan pasien, informasi pasien itu sesuatu yang privasi ya. Kemudian kita tidak boleh membocorkan kepada pihak yang tidak berwenang. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian untuk selanjutnya menghindari diskriminasi. Nah, sebagai perawat kita tidak tidak perlu dengan adanya diskriminasi. Kita perlu menghormati semua pasien tanpa membedakan berdasarkan usia, ras, agama, dan status sosialnya. Jadi semua kita sama. Selanjutnya memperhatikan bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal. Nah, yang dimaksud di sini kita harus memperhatikan bahasa tubuh pasien, kemudian ekspresi wajah pasien itu untuk memastikan pesan kita itu tersampaikan dengan baik atau tidak. Terus kita lihat pasien itu merasa nyaman atau tidak. Karena kenyamanan pasien itu merupakan yang utama ya. Ini prinsip-prinsip etika sudah kita bahas. Nah, selain prinsip, kita juga harus memperhatikan hal-hal dalam menjaga etika berkomunikasi. Ini juga banyak sumber. Ini cukup satu sumber yang kita cantumkan. Yang pertama, nilai-nilai dan norma sosial budaya setempat. Nah, setiap wilayah pasti mempunyai nilai dan norma-norma sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamakan antara daerah satu dengan yang lain. Kemudian segala aturan, ketentuan, tata tertib yang sudah disepakati. Nah, ini pun juga sama. Setiap daerah, setiap institusi itu pasti mempunyai aturan, ketentuan, tata tertib masing-masing yang biasanya sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, adat istiadat, kebiasaan yang dijaga kelestariannya. Kemudian tata krama pergaulan yang baik, norma kesusilaan dan budi pekerti, norma sopan santun dalam segala tindakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan tentang etika berkomunikasi tadi kita sudah bahas. Untuk selanjutnya kita membahas tentang konsep dari media sosial ya dalam keperawatan. Yang pertama kita tentang definisinya. Di sini kita mencantumkan dari berbagai sumber. Untuk yang pertama, media sosial ini adalah platform yang mudah diakses bagi perawat untuk menunjukkan kepemimpinannya, kemudian terlibat aktif dalam keperawatan, dan berkomunikasi dalam dunia yang terus berkembang. Selanjutnya, media sosial didefinisikan sebagai aplikasi internet yang memfasilitasi kolega, menyebarluaskan promosi kesehatan, dan membangun jaringan profesional. Menurut Griffith dan Tengnah 2020, media sosial didefinisikan sebagai alat interaksi daring yang memerlukan standar perilaku, etika, dan perlindungan privasi pasien yang ketat saat digunakan dalam praktik keperawatan. Ini merupakan definisi dari media sosial dalam keperawatan. Jadi banyak sumber. Untuk selanjutnya kita di sini ada dampak, ada 2 dampak yang positif dan negatif. Kita akan membahas tentang dampak positif terlebih dahulu.
dampak positif ini kan berarti dampak yang baik ya. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi kesehatan masyarakat. Biasanya perawat ini akan menyampaikan informasi kesehatan secara luas dan cepat, di mana media sosial ini berperan penting tentang komunikasi kesehatan karena mampu menjangkau masyarakat secara interaktif dan meningkatkan pemahaman publik terhadap isu kesehatan. Ini biasanya dalam konteks untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Untuk yang kedua, mendukung pengembangan profesional. Nah, pengembangan profesional ini bisa dengan riset, kemudian diskusi ilmiah, webinar, dan kelompok profesional yang mendorong peningkatan kompetensi keperawatan. Kemudian ini juga bisa untuk berbagi praktik terbaik ya, best practice gitu, memperkuat jaringan profesional masyarakat. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar tenaga kesehatan. Media sosial dapat mempercepat dengan adanya pertukaran antar perawat dan pertukaran informasi pastinya ya, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian menyatakan bahwa dalam laporan keperawatan, penggunaan jaringan sosial secara profesional dapat meningkatkan komunikasi antar anggota profesi sehingga mendukung koordinasi layanan. Yang terakhir, tentang meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran karena kesadaran ini biasanya timbul dari masing-masing individu. Nah, melalui media sosial di sini yang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik, perawat dapat meningkatkan keterlibatan publik terhadap isu kesehatan penting, biasanya seperti imunisasi, kesehatan mental, dan pencegahan penyakit. Ini untuk dampak positif, kemudian pasti pun ada dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, pelanggaran tentang kerahasiaan pasien. Nah, media sosial ini berpotensi membuat perawat tanpa sengaja untuk membocorkan informasi pasien. Ini biasanya bisa berupa foto, status kesehatan, atau detail kasus. Kemudian yang kedua, komentar atau unggahan yang tidak profesional. Perilaku yang terlalu emosional atau mengandung kritik terhadap pasien dan tempat kerja, biasanya ini nanti akan menurunkan citra profesi perawat, sehingga pasien tidak percaya dengan profesi perawat. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat. Media sosial ini seringkali menjadi sumber hoak ya, yang biasa kita sebut hoak. Hoak ini biasanya sering dicerna kita terima tanpa dicerna terlebih dahulu, atau informasinya biasanya tidak valid. Kemudian perawat pun jika perawat ikut menyebarkannya pun tanpa verifikasi dulu, akhirnya hal ini dapat berdampak negatif pada keputusan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, resiko terhadap reputasi dan legalitas. Untuk resiko terhadap legalitas ini
biasanya kalau misalnya kita ada kesalahan dalam posting konten di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum ya. Kemudian ada sanksi profesional, termasuk peringatan etika, bisa sampai dengan pencabutan izin praktek. Setelah dampak negatif, kita ada prinsip-prinsip tentang penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu perawat tidak boleh menempatkan informasi pasien yang dapat diidentifikasi individual secara daring. Jadi informasi ini tidak boleh kita sebarluaskan ya. Kemudian yang kedua, perawat yang berinteraksi dengan pasien lewat media sosial harus tahu batasan profesional yang etis. Jadi kita pun kalau misalnya ada interaksi melalui lewat media sosial harus tahu batasan-batasannya ya, agar tidak melampaui profesionalis etis. Yang selanjutnya, perawat harus mengevaluasi semua postingan. Nah, kenapa kita harus mengevaluasi? Di sini kita harus tahu apa postingan kita itu dampaknya seperti apa setelah kita posting seperti itu. Makanya kita perlu mengevaluasi semua postingan yang kita posting. Kemudian selanjutnya, perawat sebaiknya memakai pengaturan privasi yang ada di jaringan sosial. Nah, alangkah lebih baiknya kita memakai pengaturan yang di privasi agar tidak semua orang bisa mengetahui apa aktivitas kita, sehingga akan meminimalkan yang namanya pelanggaran dalam media sosial. Selanjutnya, perawat berpartisipasi dalam pengembangan di lembaga atau organisasi tempat bekerja mengenai penanganan laporan daring. Nah, di sini kita harus ikut berpartisipasi di tempat kita bekerja jika ada penyalahgunaan media sosial, terutama yang menyimpang untuk pasien. Selanjutnya, metode yang kita pakai dalam makalah ini, kita menggunakan metode observasi, yaitu dengan mengamati perilaku perawat di media sosial. Jadi kita hanya mengamati ya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang hasil. Nah, hasil ini banyak yang kita temukan. Yang pertama, tingginya penggunaan media sosial oleh perawat. Nah, jadi perawat sendiri pun juga menggunakan media sosial, sudah banyak yang menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk berkomunikasi pribadi maupun profesional. Ini biasanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, yang kita temukan selanjutnya kurangnya pemahaman terhadap batasan etika profesional. Sebagian perawat masih banyak yang belum memahami secara menyeluruh batasan antara ranah pribadi dan profesional di media sosial. Jadi terutama tentang privasi pasien. Jadi masih belum bisa membedakan mana nih ranah yang pribadi dan mana yang ini ranah untuk profesional. Selanjutnya, potensi pelanggaran kerahasiaan pasien. Nah, meskipun kita memposting sebuah unggahan tanpa menyebutkan identitas lengkap, ini tetap
menjadi resiko pelanggaran etika. Karena di situ misalnya seperti dengan membagikan foto, cerita klinis, atau informasi pasien yang kita tanpa persetujuan dari pasien. Jadi itu tetap melanggar kerahasiaan pasien. Kemudian untuk selanjutnya dampak terhadap citra profesi keperawatan. Nah, setelah kita melanggar yang namanya komunikasi dalam media sosial, sudah pasti akan berdampak pada citra profesi keperawatan. Nah, kalau melanggar, sudah pasti ini berdampak negatif, di mana ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi perawat dan mencoreng nama baik institusi pelayanan kesehatan ya. Jadi kita harusnya sama-sama menjaga nama baik teman sejawat kita ya. Selanjutnya perlunya pedoman dan edukasi berkelanjutan. Nah, ini jadi tidak sampai hanya kita, karena masih banyak yang belum ada pedoman serta edukasi tentang bagaimana cara berkomunikasi di media sosial. Jadi ini diperlukan tentang sosialisasi tentang kode etik keperawatan, kemudian kebijakan institusi yang jelas terkait dengan penggunaan media sosial. Selain hasil, kita juga melakukan pembahasan. Yang kita bahas di sini, yang pertama, etika profesional dalam konteks digital atau media sosial. Nah, kode etik keperawatan di sini akan menekankan prinsip kerahasiaan ya, kemudian tanggung jawab dan profesionalisme. Nah, ini harusnya prinsip ini tetap berlaku termasuk dalam komunikasi di media sosial. Perawat juga harus menjaga yang namanya kerahasiaan pasien, data pasien sebagaimana yang diatur oleh kode etik profesi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pentingnya dengan adanya setiap unggahan harus mempertimbangkan dulu dampak-dampaknya, dampak jangka panjangnya seperti apa terhadap individu, terhadap pasien, dan institusi. Selanjutnya batasan profesional dan personal. Di sini perawat perlu membedakan akun pribadi dan untuk umum profesional. Meskipun menggunakan akun pribadi, identitas sebagai tenaga kesehatan tetap melekat ya. Jadi interaksi dengan pasien pun melalui media sosial perlu dibatasi untuk menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran batas profesional. Kemudian selanjutnya kerahasiaan dan privasi pasien. Nah, dari awal kerahasiaan dan privasi pasien ini sangat penting karena ini inti dari praktek keperawatan juga. Kemudian ini nanti jika timbul adanya pelanggaran, sudah pasti kita akan melanggar yang namanya etika dan berimplikasi ke hukum ya, bisa ke hukum. Media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan. Nah, ini seperti promosi kesehatan, kemudian seperti sosialisasi tentang kesehatan, edukasi ke masyarakat. Kemudian yang terakhir, upaya pencegahan pelanggaran etik. Nah, untuk upaya pencegahan pelanggaran etik ini sebenarnya ada beberapa langkah ya yang
bisa dilakukan. Yang pertama dengan adanya pelatihan tentang etika digital dan media sosial, kemudian penyusunan kebijakan dengan kebijakan tentang penggunaan media sosial di fasilitas kesehatan tentunya, pengawasan dan evaluasi secara berkala, kemudian peningkatan kesadaran hukum dan profesionalisme. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di sini bisa disimpulkan sebagai tenaga kesehatan yang terkait kode etik profesi, perawat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan pasien, bersifat profesional, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap prinsip etika, regulasi hukum, serta pedoman organisasi profesi menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Oleh karena itu, literasi digital dan kesadaran etis menjadi hal yang sangat penting dalam praktek keperawatan di era digital. Kemudian untuk saran. Nah, di sini perlu adanya peningkatan untuk pemahaman mengenai kode etik profesi, regulasi terkait penggunaan media sosial, serta selalu menjaga profesionalisme dalam setiap bentuk komunikasi daring ya. Bagi pendidikan juga perlu adanya materi tentang etika digital sehingga setelah dia terjun di institusi untuk bekerja, dia sudah tahu, sudah dibekali tentang etika digital. Untuk institusi perlu kebijakan dan pedoman tentang penggunaan media sosial ya, sehingga jika sudah ada kebijakan dan pedoman itu mempermudah kita dalam memberikan intervensi. Nah, ini saran. Kemudian yang terakhir, ini referensi dari beberapa referensi yang kita cantumkan. Yang terakhir, terima kasih untuk perhatiannya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apa yang disampaikan ini semoga bisa kita pelajari dan bisa kita tanamkan dalam pelaksanaannya sehari-hari, sehingga bisa menurunkan yang namanya pelanggaran dalam kode etik dalam media sosial. Terima kasih, selamat malam.